Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas dua penyakit yang sering kali menjadi perhatian utama dalam kesehatan masyarakat, yaitu cacar air dan campak. Nah, kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Alia Bastewan, yang kedua ada Atika Aulia, yang ketiga saya sendiri, Rita Sari Mudadi, dan yang keempat adalah Prabowo Brata. Kemudian langsung saja pada materi pertama, yaitu definisi cacar air. Cacar air juga dikenal sebagai varicella adalah penyakit infeksi virus pada kulit yang ditandai dengan munculnya bentol-bentol berisi cairan atau lentik pada seluruh tubuh dan wajah. Penyakit ini disebabkan oleh virus Varicella zoster yang juga dapat menyebabkan herpes zoster pada orang dewasa. Kemudian ada distribusi frekuensi cacar air. Nah, data menurut Global Burden of Disease Study pada tahun 2013 menunjukkan banyaknya angka kejadian kasus varicella di seluruh dunia, yakni sebesar 140 juta yang telah terdata. Setelah itu, pada tahun 2015, penyakit varicella ini melonjak semakin besar sehingga menyebabkan kematian, yakni sebanyak 6.400 kematian. Nah, kematian tersebut terjadi sekitar 1/60 kasus yang ada. Sementara itu, data angka kejadian terinfeksinya virus varicella di Indonesia sendiri masih belum dirincikan secara pasti. Akan tetapi, menurut data dari Depkes RI pada tahun 2010, ada sekitar 750.000 balita yang terserang virus varicella atau cacar air. Dan diperkirakan di setiap tahunnya ada 35% sampai 40% ibu yang datang melaporkan anaknya untuk mendapatkan vaksin ke rumah sakit karena penyakit varicella ini. Selanjutnya ada riwayat alamiah penyakit cacar air. Nah, perjalanan alamiah penyakit varicella meliputi yang pertama ada tahap peka atau prepatogenesis. Pada tahap ini sebenarnya telah terjadi interaksi antara bibit penyakit atau Varicella zoster virus dengan pejamu dan lingkungan. Tetapi interaksi ini masih di luar tubuh. Dalam arti virus cacar belum masuk ke dalam tubuh pejamu. Pejamu sudah terancam terkena varicella atau cacar, namun daya tahan tubuh masih kuat. Varicella ditularkan melalui kontak langsung dan droplet. Yang kedua adalah tahap inkubasi. Pada tahap ini virus varicella sudah tertular dan sudah masuk ke dalam tubuh pejamu, tetapi gejala dari penyakit ini belum tampak. Varicella zoster virus merupakan virus yang menular selama 1-2 hari sebelum lesi kulit muncul. Dapat ditularkan melalui jalur respirasi dan menimbulkan lesi pada orofaring. Lesi inilah yang memfasilitasi penyebaran virus melalui jalur tractus respiratorius. Pada fase ini, penularan terjadi melalui droplet kepada membran mukosa orang sehat, misalnya konjungtiva. Masa inkubasi berlangsung selama 14 hari. Selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu tahap klinis. Pada tahap ini, kondisi tubuh sudah menimbulkan gejala dan terbagi menjadi 2 stadium perjalanan penyakit, yaitu yang pertama stadium prodromal, yaitu 2 minggu setelah infeksi akan timbul demam, malaise, anoreksia, nyeri kepala, dan sakit abdomen yang berlangsung 24-48 jam sebelum lesi muncul. Yang kedua ada stadium erupsi, yaitu pada 1-3 hari kemudian muncul ruam atau makula kemerahan, papula yang segera berubah menjadi vesikal yang khas berbentuk seperti tetesan air. Kemudian ada tahap keempat, yaitu tahap penyakit lanjut. Pada tahap ini merupakan tahap saat akibat dari penyakit mulai terlihat dan muncul komplikasi. Pada penderita varicella dapat terjadi suatu keadaan yang ditandai dengan koagulopati, pendarahan hebat, dan terus munculnya lesi baru. Pada penyakit varicella, komplikasi yang sering timbul adalah pneumonia, ensefalitis, dan infeksi sekunder pada krusta oleh bakteri. Yang terakhir ada tahap terminal. Nah, pada umumnya pasien yang terkena penyakit cacar air ini mengalami tahap terminal seperti sembuh sempurna, yaitu tidak terlihat ada bekas ruam akibat cacar, sembuh dengan cacat fisik, yaitu sembuh dengan masih terlihat ada bekas ruam yang menempel di kulit, dan penyakit berlangsung kronik, yaitu bisa menjadi herpes zoster. Siklus penularan cacar air. Penularan cacar air dimulai dengan virus Varicella zoster memasuki tubuh melalui saluran pernapasan atas, terutama melalui droplet udara saat seseorang batuk atau bersin. Setelah masuk, virus melakukan multiplikasi awal di daerah infeksi, yang biasanya terjadi
di saluran pernapasan bagian atas atau orofaring. Setelah multiplikasi awal, virus menyebar melalui pembuluh darah dan saluran limfe, menyebabkan viremia primer. Selama viremia primer, virus berproliferasi di kelenjar getah bening regional seperti nodul limfatikus dan menciptakan salinan lebih banyak. Sekitar 2-4 hari setelah infeksi, terjadi viremia sekunder yang merupakan penyebaran virus ke seluruh tubuh melalui darah. Virus juga dapat menginfeksi hati, limpa, dan jaringan retikulundotelial lainnya. Seperti proses ini dapat menyebabkan gejala prodromal seperti nyeri otot, mual, demam, dan sakit kepala pada penderita cacar air. Lanjut, pada fase berikutnya, virus menginvasi sel endotel, membran mukosa, dan epidermis kulit. Ini menyebabkan pembentukan bercak merah dan vesikel di permukaan kulit yang merupakan ciri khas dari cacar air. Tingkat penularan virus paling tinggi terjadi sehari atau 2 hari sebelum timbulnya bercak merah dan vesikel, seperti pada 5-7 hari pertama setelahnya. Proses ini kemudian diikuti oleh fase penyembuhan, di mana tubuh membersihkan virus dan membangun kekebalan terhadap virus varicella zoster. Jadi, patogenesis cacar air melibatkan perjalanan virus dari seluruh saluran pernapasan ke kulit, menyebabkan gejala khas seperti bercak merah dan vesikel. Gejala klinis cacar air. Tanda utama cacar air adalah bintik-bintik kemerahan di seluruh tubuh. Hanya saja tidak langsung muncul setelah terinfeksi virus varicella zoster. Gejalanya muncul setelah 10-21 hari setelah terinfeksi virus tersebut. Secara umum, ada beberapa gejala cacar air yang sering dialami sebelum bintik-bintik merah atau ruam kulit muncul pada tubuh. Yang pertama, demam tinggi di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, pegal dan nyeri sendi serta otot. Yang ketiga, nafsu makan hilang. Dan keempat, tubuh lemas dan merasa lelah. Lanjut. Faktor risiko cacar air. Beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit penularan cacar air atau varicella, yaitu yang pertama, kontak dekat dengan penderita merupakan faktor risiko utama karena penyakit cacar air dapat dengan cepat menular melalui kontak langsung dengan penderita, baik melalui bersin, batuk, atau cacar air dari luka lepuh. Yang kedua, usia. Misalnya anak-anak dan remaja itu memiliki risiko lebih tinggi terkena cacar air daripada orang dewasa. Hal ini karena kebanyakan orang dewasa memiliki sistem kekebalan tubuh yang sudah lebih baik atau telah divaksinasi. Yang ketiga, tidak memiliki riwayat cacar air atau tidak mendapatkan vaksin cacar air atau varicella adalah faktor risiko utama. Orang yang tidak memiliki riwayat cacar air dan juga tidak pernah divaksinasi terhadap penyakit ini memiliki risiko lebih tinggi terkena cacar air jika mereka terpapar virus varicella. Yang keempat, daya tahan tubuh yang lemah seperti bayi, ibu hamil, lansia, penderita penyakit autoimun, penerima transplantasi organ, atau orang dengan HIV/AIDS. Mereka memiliki risiko lebih tinggi terkena cacar air dan bahkan mengalami komplikasi yang lebih serius. Yang kelima, wanita hamil yang belum pernah terkena cacar air dan terpapar virus selama kehamilan memiliki risiko khusus terhadap cacar air pada janin mereka. Ada upaya pencegahan cacar air. Yang pertama, pencegahan primer. Yang kedua, pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. Pencegahan primer itu upaya ini dilakukan dengan pemberian vaksin cacar air. Vaksin cacar air ini dapat diberikan kepada anak usia 12-15 bulan dan diulangi
pada usia 4-6 tahun. Yang kedua, pencegahan sekunder. Upaya ini dilakukan dengan cara isolasi penderita cacar air, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin, serta menghindari kontak dengan penderita cacar air. Dan yang terakhir, pencegahan tersier. Upaya ini dilakukan dengan cara menjaga kebersihan luka akibat cacar air dan mengobati infeksi sekunder yang mungkin terjadi. Oke, baik, selanjutnya definisi campak. Campak adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang sangat menular. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dari keluarga Paramyxovirus, yaitu virus Myxovirus Fridae measles. Campak ditandai dengan gejala seperti demam, sakit tenggorokan, dan ruam di seluruh tubuh. Distribusi penyakit campak. Secara global, menurut WHO dan CDC, jumlah kasus campak melonjak di seluruh dunia, mencapai angka tertinggi yang dilaporkan dalam 23 tahun, yakni 869.770 kasus pada tahun 2020. Tertinggi sejak 1996, kematian akibat campak global juga naik hampir 50% sejak 2016. Jumlah kasus campak di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 dilaporkan sebanyak 69.127 suspek campak dengan 22 kematian. Hasil laboratorium menunjukkan adanya 19.392 kasus positif campak. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 89% kasus campak diderita oleh anak usia di bawah 15 tahun. Kasus campak di Indonesia mencatatkan lonjakan signifikan pada 2022. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, ada 3.341 kasus campak yang telah terkonfirmasi di laboratorium sepanjang tahun lalu. Riwayat alamiah penyakit campak. Tahap prepatogenesis. Pada tahap prepatogenesis, individu dalam kondisi sehat tetapi telah terinfeksi virus campak, yaitu virus Myxovirus Fridae measles, melalui percikan air liur orang yang terinfeksi atau droplet. Tahap patogenesis subklinis. Pada tahap ini, individu masih belum merasakan bahwa dirinya sakit. Inkubasi dari penyakit campak sendiri berkisaran antara 10-12 hari. Tahap klinis atau penyakit dini. Tahap ini dimulai timbul gejala kurang lebih antara 7-14 hari setelah terinfeksi. Tahap lanjut, timbulnya ruam-ruam kulit yang berwarna merah bata dari mulai kecil-kecil dan jarang kemudian menjadi banyak dan menyatu. Lanjutan tahap akhir perjalanan. Penyakit campak yang terakhir berada dalam 5 pilihan keadaan, yaitu pertama, sembuh sempurna, yaitu terbebasnya dari penyakit dan kondisi tubuh menjadi pulih dan sehat kembali. Yang kedua, sembuh dengan cacat, yaitu ketika sembuh meninggalkan bekas gangguan yang permanen berupa adanya bercak kecoklatan yang disebut hyperpigmentation. Yang ketiga, karir, di mana tubuh penderita pulih kembali namun penyakit masih tetap ada dalam tubuh tanpa memperlihatkan penggangguan penyakit. Yang keempat, penyakit tetap berlangsung secara kronik karena berbagai komplikasi yang ditimbulkan yang berakhir dengan kematian. Oke, lanjut siklus penularan campak. Penyebaran terinfeksi virus campak dimulai ketika seseorang menghirup droplet udara dari penderita virus campak ini, termasuk melalui saluran pernapasan dan menempel pada sel-sel di sana. Setelah menempel, virus berkembang biak dan menyebar ke kelenjar limfe di sekitarnya. Selanjutnya terjadi penyebaran melalui aliran darah yang disebut viremia primer, dengan virus berkembang biak di limpa, hati, dan kelenjar limfe. Selama penyebaran ini, virus juga berkembang biak di tempat awal melekatnya. Pada hari kelima hingga ketujuh infeksi, terjadi viremia sekunder seluruh tubuh, terutama di kulit dan saluran pernapasan. Selanjutnya yaitu gejala klinis penyakit campak. Gejala campak ditandai dengan suhu badan biasanya 38 Celcius selama 3 hari atau lebih dan akan berakhir setelah 4-7 hari. Demam tinggi terjadi setelah 10-12 hari setelah tertular. Terdapat pula batuk pilek, mata merah atau mata berair.
tanda khas ditemukan koplik, spot, atau bercak putih keabuan dengan dasar merah di pipi. Bagian dalam campak atau morbili memiliki gejala klinis khas, yaitu terdiri dari 3 stadium yang masing-masing memiliki ciri khusus sebagai berikut. 1. Stadium prodromal berlangsung kira-kira 4-5 hari dengan gejala demam, malaise, batuk, fotofobia, konjungtivitas, dan polija. Pada akhir stadium, kadang-kadang timbul percak koplik atau koplik spot pada mukosa pipi daerah mulut, tetapi gejala khas ini tidak selalu dijumpai. 2. Stadium erupsi yang berlangsung pada 4-7 hari setelah stadium prodromal ditandai dengan timbulnya percak koplik dan peluang mulai muncul dari belakang telinga menyebar ke wajah, badan, lengan, dan kaki. 3. Stadium konvalensi atau stadium akhir ditandai dengan erupsi bercak-bercak meninggalkan bekas kecoklatan yang disebabkan hiperpigmentation, tetapi lama-lama hilang sendiri. Panas badan menurun sampai normal bila tidak terjadi komplikasi. Selanjutnya, faktor risiko campak. Faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit menular campak yaitu 1. Kontak dengan penderita. 2. Tidak mendapatkan imunisasi atau vaksinasi campak dapat meningkatkan risiko terkena penyakit ini. 3. Usia. Anak-anak di bawah 5 tahun dan orang dewasa di atas 20 tahun lebih mungkin menderita komplikasi campak. 4. Faktor lingkungan. Kepada hunian, ventilasi, percayaan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi penularan penyakit campak. Daerah rawan terhadap penularan penyakit campak adalah desa terpencil, pedalaman, dan daerah yang sulit dijangkau oleh pelayanan kesehatan, khususnya imunisasi. 5. Beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko terjadi penularan virus campak pada seseorang termasuk kebersihan yang buruk, kebiasaan merokok, dan kebiasaan tubuh yang lemah. Selanjutnya, upaya pencegahan campak. Pemerintah telah mencapai 3 strategi sebagai upaya pencegahan dan pengendalian campak di Indonesia, antara lain 1. Kelas program campak untuk anak balita daerah risiko tinggi. 2. Catch up campak untuk anak sekolah. 3. Introduksi pemberian dosis kedua melalui kegiatan rutin bias untuk kelas 1 SD pada tahun berikutnya. Setelah catch-up camping. 1. Pencegahan primer. Penyuluhan edukasi campak adalah upaya pendidik masyarakat tentang penyakit campak. Sasaran edukasi adalah penderita campak, anggota keluarga, kelompok masyarakat berisiko tinggi, dan pihak-pihak perencanaan kebijakan kesehatan. Imunisasi di Indonesia campak saat ini. Pencegahan penyakit campak dilakukan dengan vaksinasi campak secara rutin, yaitu diberikan pada bayi berumur 9-15 bulan, yaitu vaksin MMR atau measles, mumps, rubella, dan MMRV atau measles, mumps, rubella, dan varicella. Lanjutannya, 2. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya untuk mencegah atau penghambat timbulnya komplikasi dengan tindakan-tindakan seperti tes penyaringan, yaitu yang ditunjukkan untuk pendeteksian dini campak serta pencegahan segera dan efektif. Karena sifatnya yang menular, pelacakan kontak sangat penting untuk menentukan sumber penularan untuk kasus campak. 3. Pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah semua upaya untuk mencegah kecacatan akibat komplikasi. Kegiatan dilakukan antara lain mencegah perubahan dari komplikasi menjadi kecacatan tubuh dan melakukan rehabilitasi sedini mungkin bagi penderita yang mengalami kecacatan. Dalam upaya diperlukan kerjasama yang baik antara pasien dengan dokter maupun antara dokter yang terkait dengan komplikasi.
Nah, itulah pembahasan dari kelompok kami terkait penyakit cacar air dan campak. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.